Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak? Kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian.
Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Oe Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat,
ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana, mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi.
Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, Ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang,
aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan.
Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O. Egroseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus.
Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, "Kamu ada di mana, mau ikut main gak?" SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, "Dek," tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. "Widi, kamu mau kemana?" "Vina, mau mandi dululah." "Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian?" Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. "Vina, ada tuh sama si Eki." "Widi, mana?" Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. "Vina, aku minjem baju kamu dong." "Widi, emang kamu enggak bawa baju?" "Yang mana?" "Vina, itu yang dress warna hitam." "Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai." Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. "Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong." "Widi, punya aku." "Vina, pinjam juga dong." "Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya." Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. "Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak?" kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya,
Saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi.
Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi,
anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Dedi kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dedi pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Dedi pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina.
Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak? Kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu.
Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi.
Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dulu lah. Widi, kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjem juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjem juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, Ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak? Kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang,
Aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno Duaji menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno Duaji pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duaji pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan.
Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Oe Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus.
Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana, mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya,
Saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi.
Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi,
anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Dedi kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dedi pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Dedi pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina.
Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu.
Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi.
Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, Ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang,
aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno Duaji menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno Duaji pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duaji pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan.
Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus.
Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, "Kamu ada di mana, mau ikut main gak?" SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, "Dek," tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. "Widi, kamu mau kemana?" "Vina, mau mandi dululah." "Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian?" Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. "Vina, ada tuh sama si Eki." "Widi, mana?" Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. "Vina, aku minjem baju kamu dong." "Widi, emang kamu enggak bawa baju?" "Yang mana?" "Vina, itu yang dress warna hitam." "Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai." Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. "Vina, ini punya siapa sendal?" "Pinjam juga dong." "Widi, punya aku." "Vina, pinjam juga dong." "Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya." Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. "Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega," tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. "Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak?" kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya,
Saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina, pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa, orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi.
Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi,
anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Dedi kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dedi pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Dedi pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina.
Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak? Kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu.
Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi.
Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dulu lah. Widi, kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, Ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak? Kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang,
aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan.
Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O. Egroseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus.
Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, "Kamu ada di mana, mau ikut main gak?" SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, "Dek," tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. "Widi, kamu mau kemana?" "Vina, mau mandi dululah." "Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian?" Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. "Vina, ada tuh sama si Eki." "Widi, mana?" Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. "Vina, aku minjem baju kamu dong." "Widi, emang kamu enggak bawa baju?" "Yang mana?" "Vina, itu yang dress warna hitam." "Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai." Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. "Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong." "Widi, punya aku." "Vina, pinjam juga dong." "Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya." Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. "Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak?" kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya,
Saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina, pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa, orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi.
Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi,
anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Dedi kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dedi pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Dedi pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina.
Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak? Kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu.
Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi.
Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, Ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak? Kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar senang banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang,
Aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dedi yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno Duaji menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno Duaji pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duaji pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan.
Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus.
Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana, mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, "Dek," tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. "Widi, kamu mau kemana?" "Vina, mau mandi dululah." "Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian?" Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. "Vina, ada tuh sama si Eki." "Widi, mana?" Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. "Vina, aku minjem baju kamu dong." "Widi, emang kamu enggak bawa baju?" "Yang mana?" "Vina, itu yang dress warna hitam." "Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai." Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. "Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong." "Widi, punya aku." "Vina, pinjam juga dong." "Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya." Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. "Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak?" kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya,
Saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi.
Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi,
anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Dedi kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dedi pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Dedi pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina.
Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, Ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu.
Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon.
Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi.
Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, Ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang,
aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno Duaji menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno Duaji pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duaji pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan.
Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus.
Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, "Kamu ada di mana, mau ikut main gak?" SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, "Dek," tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. "Widi, kamu mau kemana?" "Vina, mau mandi dululah." "Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian?" Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. "Vina, ada tuh sama si Eki." "Widi, mana?" Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. "Vina, aku minjem baju kamu dong." "Widi, emang kamu enggak bawa baju?" "Yang mana?" "Vina, itu yang dress warna hitam." "Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai." Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. "Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong." "Widi, punya aku." "Vina, pinjam juga dong." "Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya." Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina. Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. "Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak?" kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya,
Saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS, panik banget tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nenangin diri dulu baru berangkat ke RS sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata dia. Detik-detik Vina tewas ini rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi.
Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi,
anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Dedi kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dedi pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Dedi pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Kasus pembunuhan Vina Cirebon rupanya menyisakan kisah unik soal kencan terakhir Vina dan Eki sebelum tewas. Cerita kencan terakhir Vina Cirebon pun diungkap sahabatnya yakni Widya Sari. Vina diketahui kerap menginap di rumah Widi. Widi bercerita, jika tanggal 27 Agustus 2016 sore itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Vina. Menurutnya, sore itu Vina mendatangi rumahnya. Widi menyebut, Vina memang kerap menginap di rumahnya. Saat datang, Vina langsung bergegas untuk mandi. Ia pun heran lantaran Vina sangat bersemangat untuk mandi lalu berdandan. Widi, kamu mau kemana? Vina, mau mandi dululah. Widi, kamu kesini sama siapa, kok Mega tadi sendirian? Sebab, kata Widi, Vina saat itu sempat bersama Mega. Namun, Mega pulang duluan seorang diri tanpa ditemani Vina. Vina, ada tuh sama si Eki. Widi, mana? Widi mengaku tak sempat keluar rumah dan bertemu dengan Eki. Seperti dikutip dari YouTube Diskursus.net, Jumat, 26 Juli 2024, Widi bercerita setelah selesai mandi Vina pun menyampaikan ingin meminjam baju milik sahabatnya itu. Vina, aku minjem baju kamu dong. Widi, emang kamu enggak bawa baju? Yang mana? Vina, itu yang dress warna hitam. Widi, itu kan baju saya. Pemberian pacar saya, baru sekali 2 kali saya pakai. Tak hanya baju, Vina juga sempat meminjam sandal milik Widi. Vina, ini punya siapa sendal? Pinjam juga dong. Widi, punya aku. Vina, pinjam juga dong. Widi, duh nyili kabeh, pinjam semuanya. Namun, setelah itu ia dan Mega tak lagi bertemu dengan Vina.
Sampai akhirnya, ia mendapat telepon dari aparat kepolisian yang mengabarkan jika Vina dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari, yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia bilang pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22 Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak? Kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu tak lama Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya, saat berbicara di telepon, Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, jelasnya. Bahkan saat itu Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa, kata dia, gak apa-apa orang aku lagi seneng-seneng aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengan sama temannya Eki, kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya menirukan ucapan Vina malam itu. Namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama kemudian Vina menelpon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh, karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirim pesan ke Vina. Chat, Dek, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang, aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah, pukul 0 waktu Indonesia Barat aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali